Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sobat Unamin. Ketemu lagi bersama saya Teguh Hidayat di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual eh, yang tayang 2 minggu sekali di Unamin TV nih. Nah teman-teman jangan lupa subscribe ya. Nih sobat Unamin, kita kedatangan tamu spesial sekali karena berbagai kesibukan beliau nih menurut saya yang padat, tetapi beliau masih mau berkenan untuk hadir mengisi di podcast kita nih. Beliau ini seorang peneliti yang telah publikasi ratusan jurnal ilmiah, tetapi 100 diantaranya itu sudah terpublis di Scopus, kemudian punya 15 paten dan juga 10 buku ya Prof ya. Ya. Nah, saya kenalkan saja langsung ya, beliau ini adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nurdin MSc IPU. Nah, sekarang beliau ini sebagai fasilitator publikasi di Kemdikbudristek dan juga BRIN, kemudian juga Lamsama, dan juga fasilitator langganan kami. Mungkin Prof sedikit menyapa penonton di rumah, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, generasi muda pengembang universitas kita yang kita banggakan. Baik, ini. Prof. Mungkin bisa cerita sedikit ini. Ini kita mulai pertanyaannya nih terkait penghargaan-penghargaan yang Prof. Saya baca profilnya Profesor nih meneliti sampai dapat penghargaan World Class Professor, sama satu lagi World Class Researcher ya. Iya. Nah, coba mungkin bisa diceritain secara singkat itu perjalanannya itu loh, Prof. Seperti apa, Prof? Iya. Baik, terima kasih ya teman. Ya, saya berbagi info dan perjalanan kami untuk meraih beberapa award. Yang pertama yang saya ingin ceritakan adalah saya mendapatkan posisi 2% top rank scientist 2021, peneliti dunia ya, terbaik dunia 2% terbaik 2% terbaik di dunia. di dunia. Ya itu di-identified oleh Stanford University, Stanford University. dan Elsevier. Elsevier, Ya, sehingga kita masuk ada 58 peneliti dari seluruh dunia, Prof. Ya, ada 58 peneliti di Indonesia. Oh, di Indonesia yang masuk ke itu. kategori World Class Professor ini ya. Wah, Ya, luar biasa sekali. Yang masuk 2% ya. Masuk 2%. Yang masuk 2%. Prof, itu apa namanya? Bagaimana sampai bisa terdeteksi bahwa ada 58 orang ini yang mendapatkan penghargaan? Bagaimana sampai bisa terdeteksi begitu, Prof? Ya, jadi segala publikasi kita, aktivitas-aktivitas terkait dengan riset, terkait dengan publikasi dan kegiatan-kegiatan ilmiah kita itu terekam, ya, terekam langsung di database dunia, database internasional. Kita juga tidak tahu-menahu mereka punya sistem di Stanford University dan Elsevier. Terekam kemudian jadi itu apa namanya memang berdasar database, kemudian mungkin ada perankingannya, kemudian dilihat oh ternyata ada 58 yang dari Indonesia termasuk Profesor. Iya, termasuk. Jadi 58 dari Indonesia tuh dari 250 juta penduduk Indonesia. Iya, jadi mereka menyusun para saintis dunia, ya, saintis dunia, kemudian meranking seluruh saintis di dunia, kemudian memotong. Dia potong 2%, 2% itu di-identified, rupanya ada 58 kita dari Indonesia. 2% ini tidak cuma 58 tadi, tetapi dari seluruh dunia. Kalkulasi semuanya kolektif. Kemudian 2%-nya ini yang mendapatkan penghargaan. 2% ini yang masuk saintis dunia itu dari 2% itu ya ada 58 dari Indonesia. Salah satunya dari kita. Waduh, luar biasa. Dari Muhammadiyah kita ada tahun lalu di November ya, di pertengahan November saintis Muhammadiyah ini diundang khusus ke Milad. PP Muhammadiyah kita ada 3 orang.
Oh, hanya 3 Ya, orang. kita ada 3 orang dari Muhammadiyah, ada 1 teman dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, dari UMY. Kemudian ada 1 dari Ahmad Dahlan. Kemudian Prof dari kita ada Haluleo. 3 Oke. di upacara khusus di situ. Ya, jadi ketika itu bagi peneliti-peneliti Indonesia diundang. Iya, iya, iya. Diundang dengan persyaratan yang pertama, sekarang yang ketiga ya, tahun ketiga kami dapat kesempatan yang pertama. Pada saat pertama itu ketat juga persyaratannya ya. Jadi sudah beberapa kali ya, bukan cuma sekali ya, Prof? Iya, jadi pertama kita diundang ya bagi kira-kira yang memenuhi persyaratan H indeksnya. Yang pertama itu di atas 10. Di atas 10, kemudian punya publikasi internasional berputasi Q1. Q1 sebagai penulis pertama. Itulah yang salah satu syarat untuk eligible ya, indikator untuk diundang. Kemudian masukkan proposal. Ya, alhamdulillah masuk, kita dapat 3 tahun. Waduh, dari 2019, luar biasa. 2020, 2021 ya, Ya, baru saja selesai. Ya. Selesainya itu kita lagi ada beberapa banyaklah publikasi di situ. Sehingga ya pemerintah lagi memberikan penghargaan, ada luaran tambahan. Waduh, luar biasa. Ya, publikasi tambahan kita dihargai lagi, diapresiasi. Jadi double gitu. Prof, ini jadinya kan ya, membentuk semangat dosen ya dari situ ya, Prof ya. Bahwa ketika kita fokus untuk meneliti, kita publikasi justru akan diapresiasi ya. Baik mungkin internal kampus ataupun pemerintahnya ya. Terus Prof, itu juga mungkin dampaknya kalau saya pikir-pikir, ketika nanti Prof bikin penelitian lagi, terlihat namanya Prof ada di situ, lebih gampang terpublish karena Prof sudah termasuk 2% di antara. Wah, luar biasa. Nah, jadi Prof, ini saya mau cerita keresahan sedikit ini. Dosen itu kan kalau meneliti itu susah ya, Prof. Maksudnya di kami yang masih dosen masih pemula, itu meneliti kami berasa seperti wah ini yang penting kita meneliti. Memang karena tridharma mikirnya seperti itu. Nah, sudah kita susah-susah meneliti, kita mencoba mempublish, tetapi ternyata kita publish di tempat yang jurnal predator nih, Prof. Mungkin Prof bisa kasih kiat-kiat untuk kita menghindari jurnal predator ini. Maksudnya kita sudah susah-susah, ternyata kita kasih masuk ke jurnal predator ini kan sayang juga ya, Prof ya. Nah, mungkin ada kiat-kiat Prof untuk menghindari itu, Prof. Bagaimana mengecek bahwa teman-teman ini bisa berpublikasi aman. Iya, betul. Tadi itu yang disampaikan ya. Curhat-curhatnya dosen kan. Jadi ada beberapa fitur-fitur, beberapa indikator yang bisa kita lihat. Misalnya teman-teman membuka Simago. Jurnalnya masih oke, tidak cancel, tidak discontinue. Kita bisa merujuk lagi ke bawah, lihat grafik-grafik trennya. Kalau dia trennya masih tetap menggembirakan, masih positif, itu salah satu indikator. Tetapi kalau grafiknya sudah mulai menurun, itu kita perlu hati-hati, perlu meng-cross check lagi ke tempat lain, misalnya di webnya Wellist ya. Wellist kita buka, kemudian secara single one jurnal, bisa kita masukkan nama jurnalnya di situ dan kita lihat dia punya status. Itu kira-kira beberapa identifikasi, kemudian kita bisa cek lagi di Scopus bagaimana dia punya status, apa masih masih lanjut publis kah atau masih lanjut sampai sekarang atau statusnya. Bisa kita lihat. Kalau semua itu aman, maka itu menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa teman-teman publikasi apakah di Q4, Q3, Q2 atau Q1, tergantung dari kira-kira level. Berarti memang ada bantuan. Mungkin nanti teman-teman dosen tuh bisa lihat lah di bawah sini, kami akan taruh referensi dari Prof tadi, jurnal finder atau jurnal checker gitu ya. Baik di Scopusnya, kemudian di Simago juga nanti bisa dilihat grafiknya, peningkatannya, apakah merah atau hijau, Prof ya. Nanti bisa dilihat teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Prof, ini
saya mau tanya nih, kan Prof sudah sering ya, berkali-kali sudah datang ke Unamin sebagai fasilitator dan mentor kami dalam pengurusan publikasi jurnal ilmiah. Dan Prof selalu sampaikan bahwa kita coba internasional, mindsetnya ke situ. Nah, bisa ndak Prof mungkin kasih masukan sedikit, artinya dari pertama Prof datang sampai yang sekarang nih, apakah ada kemajuan atau masih biasa-biasa saja atau seperti apa? Nah, Prof yang bisa melihat gitu. Bagaimana, Prof? Tentunya teman-teman punya data yang bisa kita lihat sejak awal kita ketemu. Kita genjot betul-betul di riset dan pengabdian masyarakat, dan pas teman-teman selesai the following years itu rupanya Unamin langsung berkembang secara eksponensial ya, langsung disegani langsung disegani di wilayah timur ini ya sangat signifikan. Dan itu kalau tidak salah ya hampir 100% ya, hampir 100% proposal yang teman-teman masukkan itu diterima gold, betul. Hasil dari mentoring hasil dari kita diskusi kita dan kerajinan teman-teman tentunya. Semangatnya dari situ mereka punya data. Ya punya data, sebagian punya data yang bagus, sebagian punya data yang sedang-sedang. Itulah yang terus kita motivasi teman-teman untuk menyiapkan publikasi, ya, menyiapkan tulisan, karena itu juga menjadi luaran, hanya secara bertahap teman-teman. Ketika itu baru sebatas laporan, dan saya melihat sudah berusaha untuk mengolah data-datanya menjadi publikasi dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun. Kemudian teman sudah semakin percaya diri, maka beberapa kali pertemuan teman-teman sudah bersemangat masuk di publikasi internasional bereputasi, ya, seperti misalnya kemarin ya kita bersama dengan kawan-kawan 2 hari full ya, mulai mendampingi teman-teman bagaimana menyiapkan manuskrip yang baik ya, bagaimana susunannya mulai dari title ya, afiliasi abstrak ya, title yang unik seperti apa, yang unik yang seperti tidak apa biasa, gitu ya, yang bisa kira-kira kita bisa ketika reviewer baca itu langsung menarik perhatian gitu. Editor melihat judul kita itu bisa tertarik ya, yang bisa tentu editor mengidentifikasi layak tidaknya dimasukkan ke reviewer. Di situ ya teman-teman peserta pada semangat menyiapkan manuskrip ya, mereka menyiapkan manuskrip yang alhamdulillah kita dampingi intensif. Teman-teman juga memaksimalkan setelah kita berdiskusi, berlatih seharian. Sebagian dari mereka berusaha merapikan lagi malamnya, dan besok pagi kita ketemu lagi, kita rapikan lagi, menunjukkan fitur-fitur bagaimana kita submit dengan baik dan mengontrol kira-kira, memastikan bahwa jurnal ini aman. Ya. Itu yang menjadi masalah biasa kawan-kawan kita ya. Jangan sampai sudah susah-susah membuat manuskrip ternyata tidak aman. Mengirim sudah terbit tahu-tahu cancel atau discontinue, itu kita tidak kehendaki. Itulah semua teman-teman mendapatkan bahan-bahan diskusi di situ sehingga cukup confidence untuk mengirimkan manuskripnya. Jadi kemarin siang ya, kemarin siang mencoba untuk kita submit ya, alhamdulillah hasil dari seluruh peserta itu 40% yang sudah submit, dan ya kemarin masih ada memperbaiki mendelainya merapikan, sehingga mereka sebagian berjanji untuk mensubmit juga hari ini, dan juga beberapa yang lain berusaha mensubmit dalam minggu ini sebelum Sabtu mereka berharapkan. Jadi kita buat teman-teman dosen ini PR dari Prof ini. Ya, jadi insya Allah saya kira itu langkah yang baik buat teman-teman dan memberikan
semangat-semangat ke teman-teman lainnya. Tentunya terkait dengan pertanyaan tadi, ketika teman-teman dapat publikasi yang bagus, ya maka otomatis datanya terekam, terekam di database. Nanti bisa mengikuti jejak Prof ini. Mungkin ada satu dari Unamin yang juga ikut berangkat sama Prof untuk menerima award, insya Allah. Saya kira olehnya itu dari sekumpulan itu ya kita tidak sangka juga ya, seperti disampaikan bahwa alhamdulillah sampai hari ini ya publikasi terindeks Scopus dari kami sudah ada 104 ya. Prof punya H-index itu 23. H-index saya 23 ya. 23 ya. Cukuplah untuk bisa kita bersilaturahim, untuk bisa berbagi ya dengan kawan-kawan. Kira-kira siapa yang kira-kira sudah mulai ada semangatnya. Wah, saya baru berdiri duduk depan proses, saya sudah semangat sekali. Ya. Jadi banyak kawan-kawan kita yang punya manuskrip, mereka juga curhat ke saya dari tadi pagi juga. Masih curhat juga. Kami ada semestinya beberapa manuskrip itu untuk satu orang gitu ya. Beberapa manuskrip, tetapi belum paham bagaimana, belum ada keberanian bagaimana mensubmit, tetapi kemarin sempat kita bangkitkan dan mereka insyaallah semangat untuk melanjutkan lagi manuskrip yang berikut dan akan juga mendiseminasikan ke teman-temannya.